Dulu waktu wedding pernah duet dengan seorang MC senior yang ternyata saat kemarin nikah beliau yang jadi MC lamaran sama weddingnya tuh. Siapa? Cewek Ya ya? namanya. Oh. Beliau kan memang lebih senior ya. Saya baru, saya didominasi lah oleh beliau. Dan beneran nggak berkutik sama sekali waktu itu. Tapi ada briefing dulu sebelumnya. Kalau nge-MC gitu di informal atau semi formal, ngelucu, garing, acaranya gagal. Terus tuh pulang tuh kadang mikir kayaknya nggak sana mau jadi MC di aing hoream. Pernah nggak sih merasa minder dengan kan ada apa namanya ya, ada template yang mengatakan bahwa MC itu harus tinggi, ganteng, harus putih. Pernah nggak sih merasa kurang percaya diri gitu? Gua mah gini, tapi akhirnya dikalahkan gitu. Akhirnya percaya. Pernah nggak sih merasa dengan apa namanya kurang percaya diri gitu? Yang saya syukuri adalah saya besar di dunia pelatihan dan pengembangan. Ini beneran bersyukur banget karena di dunia pengembangan dan pelatihan saya dibentuk mindset yang tepat. Jadi hal-hal tadi nggak terlalu jadi satu beban buat saya. Saya udah beneran menerima saya pendek, so what? Saya kecil, kenapa? Nah, dan saya meyakini dengan fisik saya seperti ini, skill seperti ini, akan tetap ada jodohnya, ada kliennya. Jadi sejauh yang saya alami, saya nggak terlalu sering minder. Mungkin sesekali pernah insecure, tapi cuman lewat doang. Dia gantengnya, tingginya, jangkungnya, badannya keren. Tapi cuman selewat aja. Setelahnya saya balik lagi bersyukur lagi. Wah, saya beruntung nih. Kecil ini bisa lebih sigah, bisa lebih atraktif, bisa lebih gesit dan nerima-nerima aja. Ya. Kalau saya baca mungkin Bro Fauzi ini teman-teman lebih untuk meningkatkan percaya diri lebih fokus kepada kelebihan mungkin ya. Apa kelebihan saya daripada kekurangan jadinya minder gitu. Benar. Ya. Saya juga dulu gitu sih, teman-teman ya Bro Fauzi. Ada bahkan panitia, ini kenalin nih ibu-ibu kan ke temannya. Ini kenalin MC-nya. Gak ada tampang MC kan? Wih, gue pernah digituin, Bro. Itu tuh pas lagi apa? Lagi ini break gitu. Makan siang, panitianya. Nih, udah merasa dekat merenya. Nih, kenalin nih temannya nih. Ini MC-nya nih. Gak ada tampang MC kan? Anjir. Tapi dia kalau ngomong kayak gitu, kita bakal sering nemuin sesuatu yang akhirnya bikin kita minder sama insecure kalau kita fokusnya ke kelebihan. Kayak misalkan nih, saya juga sering ngeliat misalkan, gila dari Delicious kalau nge-MC, panggung pecah, cetar, humoris, candaannya bikin semua orang ngakak. Gitu. Kalau saya fokusnya ke sana, kemudian, saya nggak bisa, ayolah nggak usah jadi MC, kan nggak gitu juga. Saya akhirnya melihat, ini kelebihannya dari Delicious. Mampu membuat panggungnya pecah dengan tawanya, berarti kelebihan saya apa yang perlu saya gali dan saya tingkatkan biar jadi pembeda. Itu yang akhirnya saya lakukan sih. Setiap orang punya kelebihannya masing-masing gitu ya. Termasuk juga ini kadang ada juga orang yang insecure, kok bisa dapat panggung itu ya, acara itu ya, kok bisa dapat kayak gitu ya, acara keren-keren, artis-artis kok bisa, kadang kayak gitu ya yang bikin insecure gitu ya. Yes. Bro Fauzi gimana caranya mengatasi kayak gitu atau ikhlas aja gitu atau gimana? Saya justru yang saya tanyakan adalah apa yang dia lakukan sehingga dia bisa sampai di panggung tersebut. Gak mungkin dong dia tiba-tiba melakukan hal yang biasa. Pasti ada hal yang berbeda. Betul. Iya. Belajarnya gimana? Kenalannya siapa? Itu yang saya lakukan. Berarti bukan hanya fokus pada sisi kurang beruntungnya kita ya, tapi berpikir pasti ada sesuatu yang dilakukan ketika mencapai itu. Benar. Iya. Kayak contoh nih, orang luar sering bilang gini, si Fauzi asik ya jalan-jalan terus ngisi training ke Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan. Bagi yang melihat dari luar mungkin wah, tapi kalau melihat dari dalam sebenarnya nggak biasa aja. Karena simpelnya adalah kenapa bisa ketemu relasi kayak gitu? Ya karena saya pun ikut pelatihan, sebut misalnya Academy Trainer, yang jaringannya ada di seluruh penjuru Indonesia. Bener. Kenapa harus jadi wah pada akhirnya? Tinggal akhirnya saya mikir kalau saya pengen nyentuh panggung nasional, saya harus masuk relasi kemana nih? Sebenarnya salah satu relasi nih ya, kalau saya mau buka-bukaan, saya bisa kemana-mana tuh, diantaranya ada Academy Trainer, ada Forum Indonesia Muda. Itu yang akhirnya dua organisasi ini yang membuat saya bisa masuk keluar Bandung gitu, keluar Jawa Barat. Itu teman-teman.
Jadi seorang MC itu bukan hanya punya teori, bukan hanya punya skill, tapi juga perpaduan antara skill, kemauan, percaya diri, dan juga yang paling penting adalah networking. Benar. Jadi yang saya baca dari Bro Fauji ini adalah beliau tuh ikut atau berkecimpung atau bergaul dengan banyak orang, dan itu akhirnya membuka peluang untuk terus meningkatkan jangkauan MC gitu. Benar. Kayak diri nih, kan dari Delicious kalau ada yang ngikutin kan, sampai ke Timika kan? Ya, pernah. Itu kan juga relasi kan? Benar. Relasi. Relasi. Gak mungkin sendiri gitu, gak mungkin. Benar-benar. Relasi. Oke, Bro Fauji ini ngelebar banget ya, tapi seru. Ini balik lagi, tadi MC wedding, kemudian moderator pernah nggak sih yang awkward gitu, yang kayak aneh gitu? Kok pematerinya mau di-cut kok lama, atau mic-nya nggak nyala? Ada nggak di moderator atau seminar pelatihan MC yang paling konyol, memalukan, fatal, atau ya gagal lah? Oh, ada satu nih. Ini pas MC kali ya, seminar nih. Jadi ini kesalahan kalau kita mau jumawa atau ingin terlihat. Kan kenal Kang Hari Firmansyah kan ya? Wih, respons apa? High class response. Ya, itu. Waktu itu lagi acara di Cibubur, pelatihan. Di satu momen saya MC, ada Kang Hari Firmansyah yang jadi pembicara. Saya ngerasa senang aja kan, ada yang dikenal, ada Kang Hari. MC atau MC, Kang Hari yang ngisi. Saya MC-nya duet nih, sama partneran juga, sama cewek. Oke. Terus ketika mau manggil Kang Hari, kan Kang Hari punya template ya, kalau mau disebutin dengan profilingnya. Adalah Mas Teguh kan, reminder lagi. Video dulu gitu. Ya. Di situ saya tiba-tiba muncul jumawa. Wah, saya pengen show up, pengen nunjukin skill MC saya ke Kang Hari gitu kan. Terus briefing lah sama partner MC. Nanti gimana? Teh, nanti kan Kang Hari punya template video. Siapa gitu, Teh Sizi? Enggak, bukan, ini satu organisasi. Nanti gimana pembagiannya? Gini deh, biar gampang. Aku aja ambil sendiri ya, pas setelah video aku yang langsung present Kang Hari gitu. Gampang ya, pengen nunjukin aja gitu ya. pengen nunjukin, terus tiba-tiba akhirnya videonya di play, saya manggil dengan nada yang boom gitu ya, biar Kang Harinya termanggil. Tapi setelah selesai itu ngerasa nggak menjiwai gitu. Nggak menjiwai. Jadi akhirnya ngerasa pas manggil tuh kayak hampa aja gitu. Padahal gitu kan katanya pengen nunjukin terbaik dong artinya. Pengen nunjukin yang terbaik. Wih, saya tuh keren pas MC, apalagi kan ada Kang Hari, ada Mas Teguh yang teman-teman deket lah ya gitu. Iya, tahu. Selesai manggil Kang Hari tuh nggak bahagia gitu, nggak menjiwai, kayak hampa. Terus saya juga ngerasa bersalah. Harusnya nggak gini, harusnya ada partner yang dilibatkan juga. Saya seolah-olah nanti dulu ya, aku dulu aja yang maju gitu. Padahal harusnya kan duet juga. Jadi yang Kang Hari Firmansyah itu sendiri aja, dari mulai setelah video manggil Kang Hari itu sendiri. Nah, di sana ngerasa oke, saya belajar hal yang tidak boleh diulang lagi. Iya. Ini menarik teman-teman. Jadi seorang MC itu kenapa harus benar-benar terjun ke beneran panggung? Jadi dia menemukan masalahnya tuh masalah sendiri dan akhirnya memperbaiki sendiri gitu ya. Benar. Iya benar. Jadi kadang suka tidak ada ketika kita belajar buku MC kayak gini kan, masalahnya kan berarti ini masalah gue nih, jangan gitu lagi. Iya, benar. Iya. Benar. Ada rasa gitu juga. Kadang gitu sih kalau misalnya kalau duet nih teman-temannya, saya juga awal-awal tuh mendominasi gitu, padahal itu salah. Ya kan? Ada rasa gue paling vokal. Jadi ketika secara tidak sadar gitu, partner MC saya cewek kan ngomong disilap, pernah nggak sih kayak gitu? Pernah juga. Sering juga mungkin ya. Iya. Duet, terus gua paling ini. Dulu waktu wedding pernah duet dengan seorang MC senior yang ternyata saat kemarin nikah, beliau yang jadi MC lamaran sama weddingnya tuh. Siapa? Cewek ya? Ya namanya. Kayak sebutin dulu ya itu. Soalnya orang menceritakan yang bagian itu ya. Dikat. Nama dikat ya. Ditit aja. Ditit ya. Lanjutnya. Nah, duet lah dengan beliau. Nah, kabar duet ini mendadak. Karena awalnya settingannya saya nge-MC akad dan resepsi, kemudian di resepsi karena kan nanti ada ketika mapak pengantin nanti akan ada duet MC sama MC karena akan ada. Awalnya itu aja porsinya. Nah,
Tiba-tiba pas pagi-pagi saya datang kan ke venue akad, beliau juga ada akad. Akhirnya bertemu kami berdua. Terus WO nanya, jadinya siapa yang bisa akad? Kan di briefing saya ya, gitu. Terus si beliau juga bilang, saya juga diinfokannya begitu sama pengantin. Nah, jadi pengantin itu direct juga komunikasi ke si MC tanpa pengetahuan WO. Waduh. Baru tahu lah di sana. Pagi-pagi. Terus WO, yaudah kalau gitu silakan aja komunikasi gimana baiknya. Nah, akhirnya ya udahlah kalau biar sama-sama enak barengan lah duet dari awal akad sampai resepsi. Cuman ternyata ketika mulai ini prosesnya nggak mulus teman-teman. Beliau kan memang lebih senior ya, saya baru, saya didominasi lah oleh beliau dan beneran nggak berkutik sama sekali waktu itu. Tapi ada briefing dulu sebelumnya? Nggak ada? Yang ngobrol sebentar aja pagi-pagi kan. Tapi realnya beliau mendominasi. Ketika misalkan kita mau masuk acara lain pun sok sama kamu, tapi ternyata malah masuk lagi. Jadi di situ saya ngerasa awkward, nggak berkutik, nggak bisa masuk ke beliau. Akhirnya Bro Fauji menyadari dong sebagai MC jangan udah tabrakan gitu. Akhirnya mengalah diam aja gitu. Awal-awal pas akad seringnya mengalah. Tapi beliau menyadari nggak sih, ini porsi gua nih harus nih Bro Fauji gitu. Nggak tahu ya kalau beliau menyadari atau enggak, tapi ya di situ saya merasa waktu itu nggak bisa berkembang banyak waktu duet awal. Ya udah menerima dan belajar lagi gitu. Rasanya gimana sih kalau misalnya saya kan kalau nge-MC gitu di informal atau semi formal ngelucu garing acaranya gagal terus tuh pulang tuh kadang mikir kayaknya gak sana mau jadi MC dia aing hoream. Pernah gak sih ngerasa gagal terus aduh males lah nggak mau nge-MC lagi? Kalau yang kayak males ada sih. Jadi malesnya jadi lebih ke males, lebih ke ya udahlah nanti dulu lah gitu. Jadi lebih ke males sih adanya. Ya. Ada juga perasaan kayak misalkan capek, bosen. Dulu sering banget ngerasain yang model template. Karena asa gini-gini wae wedding teh nggak menarik template. Dulu kayak gitu. Tapi sekarang merasa ada perubahan gak sih? Ada perubahan. MC Fauji Nurwenda MC wedding yang dulu sampai sekarang? Yes, salah satunya setelah saya ngobrol banyak ketemu belajar sama Kok Troy itu. Kok Troy nanti kita mention. Karena beliau banyak memberikan insight bahwa MC wedding itu nggak template sebenarnya. Menarik. Itu yang akhirnya pertama mendobrak pemikiran soal MC wedding template. Saya pelajari lebih dalam, saya ngobrol, saya ikutan setiap sharingnya. Kenapa beliau bisa mengatakan hal seperti itu? Karena pernikahan setiap orang, apakah template? Kisah cintanya, perjalanannya, keluarganya, gak mungkin sama. Maka sejatinya sebagai MC, kalau kita memandu acara wedding dengan template, kita nggak benar-benar mengenal siapa mempelai dan pengantin kita. Setuju. Ini yang akhirnya saya mikir lagi, terus kudu kumaha. Iya sih bisa template karena kita udah punya skripnya, cuma tinggal ganti nama, venue, tanggal, selesai. Tapi apa yang dirasakan pengantin kalau ternyata ya cuma template doang gitu. Iya. Akhirnya saya belajar dari beliau, salah satunya adalah hal yang bisa kita lakukan adalah dengan mengubah kata-kata. Buat kata-kata yang nggak template. Nah, saya juga mulai mengaplikasikan apa yang sudah beliau sering beritahu ketika misalkan mandu sebuah sesi. Saya juga kalau wedding sekarang udah nggak pakai teks ya. Seringnya improve, ya udah menggunakan kata-kata yang ada gitu. Itu yang bisa dikembangkan atau kata-kata yang akhirnya sesuai dengan siapa pengantin. Kayak dulu saya pernah MC wedding, dua-duanya orang bank, bankers. Saya akhirnya gunakan istilah perbankan dalam memandu pengantin, mempelai. Menarik. Ini sama sih, saya potong dulu. Sama sih, jadi ketika saya kan MC-nya lebih ke cenderung untuk ingin melawak. Jadi memang sama sih sebenarnya teori itu. Jadi ketika kita melawak di suatu tempat, lawakannya juga harus samakan. Pun juga sama nih kan. Sama. Biar gimana itu apa sih maksudnya tujuannya biar relate kan, biar enak kan. Dan pengantin tuh berpikir kok dia tahu gue banget sih, profesiku, aktivitasku kok bisa tahu banget sih. Ya udah saya gunakan kata itu. Contoh kan kalau misalkan template nih ya. Bapak Ibu keluarga tamu undangan yang berbahagia, kita sambut mempelai kita yang berbahagia, Deden misalkan dan pasangan. Kan itu template-nya. Bisa nggak sih kita opening bikin kata-kata yang nggak template? Atau misalkan
ketika kita mau opening mapak kan puji syukur, sholawat, kita buka dengan salam, kan nggak ada aturannya sebenarnya. Nah ini menarik. Yang saya mau tanya, memang nggak ada aturannya kan? Emang siapa yang mengatur? Narasinya? Nggak ada. Karena memang selama ini kayak social agreement gitu. Yes. Ternyata memang nggak ada kan? Nggak ada yang mengatur. Nggak ada bro. Jadi bebas-bebas aja. Bebas-bebas aja. Waktu itu gimana berarti yang? Akhirnya bisa dengan begini. Ketika misalkan mau mulai mapak, kan pengantin udah standby di mau kursi kursi bergolak, kemudian mau ke karpet kan jalan. Ya udah, saya coba buat hal baru, nggak usah salam lagi, misalkan nggak usah puji syukur dan lain-lain, langsung dengan satu statement yang menohok aja ganti. Pernikahan itu ibarat kita menabung di bank. Ada rasa percaya, ada rasa nyaman, sehingga kita nggak pernah merasa ketakutan ketika menabung di bank. Hari ini mempelai kita yang berbahagia, keren. Davis dan juga Intan sama-sama sudah saling percaya, sudah saling mempercayakan hatinya untuk berjalan bersama-sama agar kehidupannya bisa aman, agar perjalanan cintanya bisa nyaman, dan mereka menjadi rumah tangga yang senantiasa saling melengkapi. Bapak Ibu, kita sambut Nadia, Intan, dan Davis. Merinding loh anjay. Itu contohnya. Ini saya yang bukan orang bank juga, jadi ininya bisa masuknya. Kita kayak jadi suasana orang bank gitu loh. Keren ya. Itu saya dapatnya dari kontrol ya sebenarnya. Saya pengen mengaplikasikan itu, dan awal-awal awkward sebenarnya, nggak nyambung, nggak dapet feel-nya awal-awal tuh nyoba kayak gitu kan, nggak pas, nggak dapet feel-nya. Cuman akhirnya terus dicoba, perlahan udah mulai menemukan perlahan. Tapi yang kalau yang saya dengar tuh bagus sih, jadi suatu yang beda tapi dikemas dengan yang baik gitu. Bridgingnya masuk gitu. Pun mungkin sama ya kalau misalnya yang nikahnya dosen, pintar-pintar kita aja mungkin. Pintar-pintar aja sebenarnya. Tujuannya kan sebenarnya setiap wedding itu kata Kotroy itu intimate sebenarnya. Intimate bagi pengantin. Jadi kita harus benar-benar di awal tuh ketika teknik ya mengenal sebenarnya wedding dreams pengantin itu apa, seperti apa. Karena kan seringkali realnya di lapangan yang dijalankan bukan wedding dreamsnya pengantin, mungkin wedding dreamsnya orang tua kan. Nah kita perlu gali lebih dalam sebenarnya mereka tuh maunya kayak gimana, yang akhirnya MC yang memfasilitasi dari kata-kata, dari kontennya. MC bisa create bareng-bareng soalnya. Guys, jadi buat kamu yang mau nge-MC wedding atau yang selama ini nge-MC wedding, jadi bukan hanya ternyata mengganti nama KUA, orang tua yang sambutan, ternyata lebih jauh dari itu. Kalian harus menggali menemukan sebuah kata-kata yang bisa membuat suasana tuh jadi edan gitu ya. Gitu yes, ya. Bener. Ih, keren. Jadi memang saya juga baru tahu teman-teman sekreatif itu. Jadi memang jadi dunia kreatif ya MC. Dunia kreatif. Bukan hanya template. Jadi selama ini dunia MC wedding itu mulai hari ini saya berpikir bukan template. Bukan template. Kita bisa berkreasi, menemukan hal-hal baru. Benar. Tapi yang lucunya, pernah nggak sih MC wedding, Kang saya mau ini keluarga di Jakarta duluan, boleh foto duluan, nggak pernah nggak sih kayak gitu? Oh itu udah bukan rahasia lagi ya di dunia wedding ya kan. Jakarta pernah ya, walaupun udah diatur sama WO. Bahkan teman saya Will dan Hawa pernah, jadi karena nggak ada WO-nya dia ngatur ininya, ngatur itunya, tapi selama ini pakai WO dong. Ya ada yang pakai WO, ada juga yang sendiri. Ya. Oke. Menarik teman-teman, ini sudah jauh banget perjalanan kita ngomongin MC wedding, dari mulai pertama kali MC, red MC, kemudian cerita MC wedding. Satu lagi dong, informal, pernah nggak sih yang apa? Yang konyol, yang apa gitu? Ya share lah di sini lah buat teman-teman yang mungkin bisa jadi insight gitu. Informal itu ketika disuruh mikir informal tuh agak jarang sih ya. Oh agak jarang, iya. Coba kalau outbound kali ya. Outbound. Apa yang susahnya MC outbound? Outbound itu nggak sih, kayaknya outbound bukan jadi MC deh, lebih ke fasilitator waktu itu. Fasilitator. Jadi mungkin gimana ya? Setiap MC itu mungkin punya jiwanya masing-masing mungkin ya. Ketika di MC wedding kue banget, ada juga yang udahlah sebatas itu aja gitu ya. Ada yang benar-benar, kalau saya sih lebih ke ini bro, lebih ke misalnya MC seminar tapi yang santai gitu. Jadi setiap yang paling menguasai itu saya, yang paling suka gitu menguasai ya.
MC Stephen sih. Jadi jokesnya udah tahu, apalagi kalau audiensnya milenial, Iya, itu benar. paling seru sih. Yes. MC seminar paling seru. Pesertanya bapak-bapak pernah nggak? Pernah bapak-bapak. Tapi pernah dituntut untuk lucu nggak sih? Nah, jadi saya pernah Hmm. sekitar berapa tahun, setahun kayaknya, jadi tim IO internalnya PGN, eksternal PGN, Perusahaan gas negara. Jadi PGN itu kan suka punya pelatihan acara-acara. Nah, untuk handle acara ini dia punya IO khusus untuk handle acara PGN. Saya kan relasi lagi-lagi kan. Di satu momen diajak lah gabung, Ji mau nggak join sama tim apa ya nama IO-nya teh, lupa. Sorry Kang. Udah lama. YLC. Oh, YLC. Join lah ke sana. Dikira tuh cuma mention doang. Ternyata ada satu budaya yang mereka itu menuntut untuk selalu ada icebreaker gamesnya di setiap sesi. Jadi misalkan pelatihan 3 hari, minimal pagi, siang, sore itu ada icebreaker games 3. Jadi kalau misalkan 3 hari 9 games harus disiapin. Gila. Nah, di sana tuh saya perannya ternyata nggak sekedar games tapi sebagai icebreakers. Waduh. Kebayang nggak? Dulu masih jarang banget bikin icebreaker. Zaman si Alan juga masih belum bikin video-video icebreakers. Tapi di sana belajar gimana cara bikin sebuah aktivitas yang bisa engage dengan peserta yang rata-rata adalah bapak-bapak senior. 40-an ke sana. Itu challenge banget sebenarnya. Challenge sih, soalnya kan kalau misalnya yang agak tua ini susah untuk bergerak, malas Benar. Tapi waktu itu berhasil gagal sih. Iya, challenge juga ya. Tapi lumayan lah, karena kan itu acaranya selalu di Jakarta, lumayan kan, waktu Bandung ke Jakarta. Itu momen yang dari PGN itu saya belajar banyak hal terkait dengan icebreakers. Itu juga dari sana juga saya jadi banyak diskusi sama Alan tentang icebreaker kan. Dituangkan lah kan sama Alan. Dari situ, dari event PGN itu. Keren sih teman-teman. Jadi semakin kamu banyak jam terbang, semakin banyak pelajaran yang didapat, semakin banyak kesalahan yang dilakukan, kemudian akhirnya semakin tertempaklah kamu menjadi MC yang kuat gitu ya. Oke. Ini sebentar lagi mau closing teman-teman, tapi sebelum closing kita masuk ke rapid test. Pilih salah satu aja ya. Dia untuk closing malah beres-beresnya. Lebih maghrib. Iya benar, lebih maghrib. Pilih satu aja ya. Trainer atau MC? Trainer. Kenapa? Gak ada alasan, self development itu jiwa saya. Oke. Transfer atau cash? Transfer. Kenapa? Sampai sekarang jarang nyimpan uang cash kecuali buat ambil bensin sama jajan di warung. Oke. Jadi kalau misalnya ada yang MC ngaplopan, terima aja. Bukan pasti terima lah, masa nggak diterima? Terus kemudian MC wedding atau moderator? MC wedding. Padahal moderator 9 loh. Kenapa? Ya kan tiba-tiba nih. Oh tiba-tiba. Oke. Tadi waktu milih angka nggak rapid test kan, dipikir. Oh iya. Ternyata rapid testnya MC wedding yang kedua. Begitulah. Terakhir, ini karena sudah kedip-kedip, Bro Fauji boleh mengatakan kepada Bro Fauji sendiri ke kamera jika Bro Fauji Nurwenda melihat video ini 10 tahun mendatang. Silakan. Melihat video ini 10 tahun mendatang, Bro Fauji mau apa yang mau sampaikan ke Bro Fauji 10 tahun mendatang? Legacy sih ya. Sejatinya ketika saya melihat video ini, saya merasa bersyukur karena ternyata di 10 tahun yang lalu saya sudah mulai mencoba mengaplikasikan apa yang saya tahu untuk dibagikan sebagai warisan legacy yang moga-moga video ini bukan sekedar bermanfaat untuk orang yang mendengarkan dan menyaksikan, tapi juga menjadi amal kebaikan untuk saya kelak ke akhirat. Begitu. Keren. Kita tutup dong dengan quote dong. Biasanya quote dong. Quote MC dong. Quote MC. Iya. Kenapa MC itu spesial? Karena MC itu seperti koki. Koki yang mampu meracik bahan masakan dengan berbeda, menyajikan dengan yang ciamik sehingga bisa dinikmati oleh klien dan juga para penikmat kuliner. Itu adalah MC yang meracik acara dengan konsep yang berbeda tapi di deliver
disajikan dengan cara yang berbeda pula sesuai dengan siapa audiensnya. Maka judul MC yang seperti Koki Bintang 5. Puji Nurwenda. Thank you teman-teman. Sampai ketemu lagi di Poci Podcast MC. Bye bye. Thank you.